Halo, welcome back to my channel Laswi Akbar. Hari ini kita makan apa ya bro? Ada nasi merah, ada sayur lodeh, sama tahu. Ini tahu sama ikan asinnya. Yang masak dia. Kamu udah ikut makan mah? Udah dari sarapan. Sarapan apa? Kopi sama telur rebus. Oke. Ini sayur lodehnya ya. Oke, ini kurang mundur ya bro. Udah cuci tangan. Udah cuci tangan juga kok. Jadi kita makan aja ya. Sayur lodeh, sayur lodeh. Kita temenin suami sarapan biar Sarapan pemakan siang ini. Soalnya ini udah jam 9 mau mendekati jam 10. oh ya sepaket lah. Oh, jadi sekalian makan. Banyak jadi kalau udah makan pagi Kalau- plus siang. Kalau pagi plus siang ini biasanya saya rada lahap ya. Lahap. Hasil nguprek dapur dari pagi tercetuslah sayur lodeh, ikan asin dan tahu. Wis, lihat abang makan tuh pasti di luar sana banyak yang ngiler ya. Soalnya dia tuh kalau makan kayak nikmat, padahal ya semua yang dimakan itu sederhana ya. Sederhana itu makanan tuh sederhana, tergantung bagaimana kita yang nikmatin. Bagaimana cara kita nikmatin, bagaimana cara kita bersyukur. Itu mempengaruhi apa yang kita makan, bro. Nasi putih sama garam aja bisa kok saya. Tapi makannya sehari. Serius. Dulu kan pernah makan kayak gitu soalnya. Jadi nggak kaget. Masa lalu. Gimana makan? Nggak, nanti siang aja. Nggak biasa makan berat di pagi, jadi makanya nanti siang jam 12, jam 1. Kalau makan berat di pagi tuh biasanya ngantuk. Ikan asin, bro. Ikan asin ini kurang kering. Di dekat kamera. Ikan asin. Kayaknya mantap banget ya mas sayur lodeh ya. Dia cuma numpangin print, nggak ikut makan. Nemenin. Cuma ngambil ngobrol. Ya, biar nggak berasa kalau diajak ngobrol itu. Ya sebenarnya makan itu nggak boleh sambil ngobrol, cuma dia kalau diajak ngobrol tuh kadang lupa makan habis banyak. Gimana sayur lodehnya? Ini belum matang. Keras mungkin. Sisi kan kok asal mau lempar semut nanti. Kan kalau ada semutnya apa ya udah makan. Ya enggak, kamarnya yang disemutin. Ya buang, tak sekedar buang ya bro, saya beramal itu. Ya beramal nanti di tanah sayang. Ya, kan Dia kadang ngeyelan kalau dikasih masa ya buang remahan ikan asin di kamar kan dia nggak lucu. ini makhluk kecil kasihan nak. Iya tahu, tapi gimana kalau kamarnya penuh dengan semut, kasihan istrinya nggak digigitin semut. Makhluk besar ini istrinya ini. Enggak, dia memang kalau buang-buang suka asal lempar aja. Kamu ngapain sih? Main handphone. Kan nggak makan, terus masa ngeliatin kamu makan ini dong, kesannya kasihan sekali nanti yang nonton, istrinya nggak dikasih makan. Iya. Jadi, ya kita sibuk sendiri. Gimana rasanya? Enggak kok. Sampai jatuh. Makan lagi ya. Belum 5 menit. Belum 5 menit.
Potongan tempe yang gede-gede. Hmm. Kayaknya video kita tuh makan dan makan ya. Ini aja belum sempet kita yang jalan-jalan keluar untuk review-review makanan yang khas di Lombok. Gimana nge-review orang masak sendiri aja nggak bisa harus bahan. Kulkas ini kosong. Ya, maksudnya nanti ada kalanya kita yang jalan liburan untuk kita cari makanan-makanan khas mumpung kita masih di Lombok kan, siapa tahu besok kita pindah. Yang paling khas makanan Lombok tuh namanya ares. Sayur ares tuh jadi itu adanya tuh ketika momen ya bro, momen kelahiran, momen kematian, sama momen pernikahan, sama momen ya itu aja iya, sama Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi di Lombok itu acaranya besar ya, kayak orang hajat, ada hajat nikahan gitu. Maulid Nabinya di Lombok bener-bener direncanain banget ya, masak buat sayur itu yang berlaku di Mataram loh, Mataram baru. Mataram aja. Mataram baru. Oh, di Lombok yang bagian lain lagi. Enggak. Oh gitu. Soalnya kita Mataram kan bagian Lombok Barat, Mataram sama Lombok Barat itu biasanya. soalnya kita kan hidup di Mataram kan. Jadi kalau udah bulan Maulid itu pasti banyak undangan makan di sana, makan di sini. Belum nanti dibawain istilahnya kalau di sini bontotan atau berkat. Jadi berkat kita itu kayak apa namanya? yang dibawa pulang gitu ya. Makanan yang bawa pulang. Nah, jadi kita tuh udah dibuat kenyang di Lokasi masih dibawain. Makanya tumben kalau di Jawa mungkin kalau mau kayak gitu tuh paling kayak ngumpul terus kayak bawa kayak kendur itu kayak apa ya, kayak nasi gitu, itu sama-sama. Kalau di sini tuh dalam sebulan itu nggak ada berhentinya ya, iya, nanti kampung ini gantian kampungnya belum. Misalnya kampung A Maulidnya sekarang acaranya, nah jadi kampung A ngundang kampung B, ya begitu. Jadi kayak orang hajat ya. Hampir 1 bulan itu full jadinya, setiap kampung tuh Maulidnya beda-beda. Jadi makanannya dibawa ke masjid. Pengemukan badan di bulan itu ya. Iya. Bener. Dan ketika bulan Maulid mulailah barang-barang mulai istilahnya kalau di sini kajuman ya. Kajuman tuh ya, mulai langka terus mulai dimahalin. Iya, mulai Sebenarnya dimahalin. nggak langka sih, mungkin karena udah momen itu orang pasti akan mencari ya. Hukum pasar no, semakin banyak permintaan, Pasti naik. semakin naik harga. Iya. Kalau kita sendiri sih nggak yang ngerayain kayak masak besar gitu. Kita menghadiri. Tetap saudara-saudara kan banyak kebetulan, jadi ada aja undangan. Seneng kalau ada, soalnya jajanannya tuh yang memang jajan khas Lombok ya, yang disuguhin, terus masakannya. Jadi dia tuh modelnya kayak pakai baki gitu. Terus dalam satu baki tuh banyak variannya, lauk, sayur gitu. Jadi tuh kadang satu orang suruh ngabisin banyak banget pokoknya. Besok dah kalau pas mungkin punya saudara di Lombok terus diundang maulidan, pasti berkesan. Karena saya aja juga awal maulid di sini juga Bingung banget. apa sih kok diundang maulid gitu kan, kalau kita lebih kayak pengajian gitu. Ini enggak, jadi kayak pengajian iya, makan besar iya ya. Makan besarnya tuh jadi acara makannya tuh, bukan makannya tuh ya setelah tetap acaranya masjid loh, acaranya di masjid. Ya, tapi di rumah juga tetap ngadain. Di rumah ada juga. Gitu. Tapi berkesan saya tuh setiap udah mau bulan Maulid, teman-teman kerja pada ngundang. Udah nggak dikit masaknya tuh pasti banyak. Banyak ya. Makanya bilang lah. Makanya bulan Maulid itu bulan boros berarti buat teman-temannya. Kasihan. Banyak, apalagi kalau pas dibawain pulang itu banyak ya dibawain juga. Sayur, nasi. Ya, karena masaknya banyak loh. Itulah.
Kalau nggak habis kan sayang. Mending kasih orang. Ya mungkin memang udah adatnya seperti itu. Kenyang? Nggak usah dipaksa kalau kenyang. Ini masih sedikit sayurnya aja. Sama tahu apa ya. Terus Kalau nasinya udah cukup saya bro. di sini tuh kesannya juga kalau lebaran itu ada lebaran topat sama pas lebaran Iya. kita sholat id itu. Nah, Idul Adha, Idul Fitri. kalau lebaran topat tuh seminggu setelah Seminggu setelah Idul Fitri, makanya sholat Id, sholat Id. makanya Idul Fitri tanggalnya tanggal sekian, seminggu kemudian itu ada namanya lebaran topat. Ih, Masya Allah, itu orang pergi bersiar gitu. Ya, pesiar itu liburan. Iya, bener-bener rame, malah rame-ramenya tuh pas lebaran topat itu ya. Lebaran topat itu kenapa bisa rame? Keluar. Karena full keluarga yang pergi jalan-jalan gitu loh. Jadi misalnya nih lebaran topat, Idul Fitri kan kita pulang kampung nih, ada yang pulang ke sini pencar kan. Nah, pas lebaran topat itu jadi itu momen sama full keluarga inti Terus sebenarnya. kayak bener-bener yang dia rencanain piknik di sini. Iya, dan itu semua satu pantai momen. itu ya. Jadi rekreasi bro, piknik semua bro. Ada yang ke pantai, ada Banyak yang kan ke pantai ya. dominan sih ke pantai. Bener-bener rame banget. Mungkin kalau di Jawa itu pas lebarannya itu memang 3 hari kita rame, habis lebaran semua sungkem bla bla bla. Terus kita rekreasi hari kedua ketiganya. Kalau di sini tuh pas momen lebaran Dan ketupat itu. sampah, bareng kan bro. Jadi gimana ya? Bayangin lah, 10 keluarga Jadi satu. menjadi satu barengan gitu ya. Misalnya nih, aku sama dia nih kan berdua. Terus belum orang tuaku, belum adikku, segala macam itu jadi satu. Kita Barengan, bekal ya. bawa bekal. Ada tergantung no, ada yang liburannya dia bawa persediaan sendiri, ada yang Tapi mau langsung eksekusi. Rata-rata tetap mereka bawa bekal walaupun cuma nasi, nanti lauknya beli di pantai kan pasti tetap. Kalau di Lombok itu apalagi Dominan sih kebanyakan sih dia beli ikan bawa sendiri kebanyakan. Kalau yang di kampung ya kebanyakan gitu. terus sampai pakai bakar. kol terbuka pakai truk tuh. Makanya saya kalau pas lebaran topat itu enggak sih ikut ke pantainya, cuma saya suka karena rumah deket tempat wisata, jadi senang sorenya kita jalan-jalan lewat jalannya tuh kita jadi kita enggak ke wisatanya bro. Kita jalan aja nonton orang seneng gitu, jadi kita ngerasain emosi orang yang seneng itu, jadi ikut seneng, jadi tebarlah emosi ke positif ya, biar yang ngeliat kamu tuh positif. Kebalikannya kalau negatif ya negatif. gitu deh pokoknya. Cuman ya namanya media lebih senang negatif ya, nggak tahu entah kenapa. Ya kan untuk menaikkan, biasa lah itu namanya kerjaan. Pokoknya tuh di Lombok ini saya kan tinggal di sini udah lumayan, jadi hal yang nggak saya temukan di Jogja. Jawa, di Jogja, di sini. Jadi kadang yang saya nggak terbilang kok ini gini sih, oh unik juga ya. Mungkin di Jawa nggak gitu, mungkin Jawa memang adatnya sendiri yang nggak ada di Lombok, di Jawa ada ya. Kayak Lebaran hari pertama tuh kalau di Jogja seperti ini. Kalau di Jogja kan ada sungkeman, di Lombok tuh ada sungkeman. Salaman. Cuman Nggak ada habisnya karena keluarga tuh wah. besar bro. Keluarga tuh jadi gimana ya? Kalau di Jawa mungkin kalau udah namanya saudara, misalnya Salaman aja sih. Iya, Kalau salaman. yang sepuh, maksudnya yang dituakan baru kita sungkem. Juga sampai saya tuh bingung ya, kan saking saudara si abang itu banyak banget. Kadang sampai saya dia sudah jadi sudah sampai nenek loh. Nah, Dipanggil, kadang ada kita dipanggil. saking keponakan dia itu sudah besar, udah nikah. Kadang saya malah cium tangan, padahal salah, harusnya dia yang cium tangan kan ke aku. Kadang risih aja karena kita kok dicium tangan sama yang lebih tua gitu, padahal menurut si Sila itu Tetap memang lebih tua. kita yang lebih tua. Jadi gitu, dia tetap menghargai silsilah di sini tuh bro. Jadi dia nggak lupa dengan apa namanya leluhur. Keponakan Biar ponakan udah punya anak ya, jadi udah kan punya saya anak. punya cucu. Ponakan tuh sudah banyak yang punya anak. Jadi kita udah dipanggil kakek, nenek, ada yang manggil mbah. Soalnya memang rata-rata mungkin
Sini banyak Banyak nikah muda dulu, banyak nikah muda. Jadi umur yang penting udah selesai sekolah aja SMA itu udah kayaknya udah pantas untuk Udah siap, bukan udah pantas, udah siap. Terus mungkin adat yang dilariin itu ya. Kalau itu sih nggak usah dia. Ada Intinya kan sekarang gini, pokoknya anak gadis lulus SMA terus dia pergi sama pacarnya, ya tergantung. terus dilariin nanti dinikahin gitu. Yuk, dilariin tuh dalam artian gimana, mah? Dilariin tuh jadi gini, kalau orang lariin itu, misalnya nih, aku suka sama kamu nih. Aku kan nggak dilariin, aku mau nyerahkan diri. Kamu dia nyerahin diri ke Jo. Kelompok dia nyerahin diri dari Jo. Pokoknya banyak adat yang di sebelum saya tinggal Di sini nyongkolan banyak ya, itu prosesnya itu banyak di sini. pokoknya hari Minggu itu wajib ada kemacetan karena kalau udah nyongkolan tuh kadang dalam sehari itu bisa sampai 2-3 kali orang nyongkolan Iya. berpapasan di jalan itu. Jadi bikin macet kan. Macet. Tapi benar-benar kalau orang yang nggak pernah ke Lombok, bener kalau besok nyempetin liburan ke Lombok nggak usah kaget dengan kok tiba-tiba macet. Ternyata orang nyongkolan tuh kayak pengantin diarak untuk dia pulang pamit ke orang tua gitu. Jadi nyongkolan itu jadi gini, pihak pria mengantarkan pihak wanita untuk berpamitan sama orang tua ya, si cewek ya untuk dibawa ke laki. pihak laki itu, dan sekaligus memperkenalkan Adat. bukan memperkenalkan adat, jadi memperkenalkan kalau di kampung itu, di kampung cewek ini, woi ini udah nikah loh. Jadi orang tuh tahu gitu kalau dia tuh udah nikah, walaupun kadang kan dia udah nikah acara di KUA misalnya, akad nikah di KUA entah di masjid atau Di sini rata-rata rata-rata nikah itu banyaknya yang di cowok ya memang. iya, adatnya. kalau adatnya banyak biasanya tuh kalau Akadnya. akad nikah harus resepsi itu di pihak cowok biasanya, bro. Kalau di adat Lombok ya teman, kalau dia secara syariat Islam, kalau kalian Muslim itu Di cewek. di pihak wanita sebenarnya. Cuman ya namanya adat ya, kita nggak bisa nyalahin aturan. Oke. Cuman nah diluruskan lagi dengan ada namanya nyongkolan itu mah. Jadi Untuk mempamit. jadi kan acaranya misalnya di pihak cowok nih. Jadi di pihak cewek ini nggak tahu. Di kampung pihak cewek ini cewek kok. Misalnya ada sebagian yang belum tahu lah segala macam, kalau dia ternyata sudah nikah. Nah, nyongkolan inilah yang apa namanya? Ibaratnya mempromosikan ya, mempromosikan kalau dia kalau sudah si A ini udah dinikahin gitu. Kalau si cewek ini sudah nikah di kampung itu, jadi tahu gitu. Itu sebenarnya intinya itu. Dan sekaligus untuk berpamitan sama orang tua ya. Oke, kita ngomongin adat ya sampai nggak berasa Oke. habis masakannya. Ya itulah sedikit pengalaman yang saya kan bukan asli Lombok, jadi yang saya temuin di Lombok ini. Ya. Oke, makasih ya, tetap ikutin channelnya Aspi Akbar. Akbar. Jangan Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Jawabnya ya, Pak.